supposed to feel. Never break, always fight, never quit, do it right. Indonesia dinilai perlu untuk menambahkan armada jet tempur F-16. Dan hal tersebut diperkuat dengan adanya informasi dari laman US Embassy and Consulates in Indonesia, yang menjelaskan Indonesia hanya memiliki 34 unit F-16, yang terdiri dari 10 unit F-16AB Block 15, dan 24 unit F-16CD. Dari ke-34 unit F-16 Indonesia tersebut dinilai sangat perlu untuk menambah kuantitasnya. Apalagi Indonesia masih berpeluang dalam mendapatkan F-16 Viper dari Amerika Serikat. Sebelumnya ada fakta mengejutkan, jika F-16CD Angkatan Udara AS telah dinonaktifkan. Model F-16CD telah dinonaktifkan, dan tidak lagi menjadi bagian dari inventaris Angkatan Udara AS. Dengan informasi tersebut, membuat peluang Indonesia dalam menambahkan F-16 sangat terbuka lebar. Terutama dalam mendapatkan F-16 bekas pakai dari AS. Apalagi F-16 akan dipensiunkan di US Air Force, dan akan digantikan secara bertahap dengan jet tempur siluman F-35. Mengingat F-35 dipatok sebagai pesawat generasi kelima modern, yang akan menggantikan F-16. Menurut informasi pada artikel tersebut, F-16 akan dipensiunkan pada tahun 2040 mendatang, dan digantikan dengan jet tempur baru. Itu artinya F-16 masih ada waktu operasional selama 16 tahun lagi. Selain itu, mantan Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia, Yuyus Sutisna mengatakan, jika Indonesia berencana mengakuisisi 2 skuadron F-16 Block 70 Viper, yang dijelaskan dari Aviation International News, pada tanggal 31 Oktober tahun 2019. Akan tetapi fokus Indonesia saat ini tertuju ke Rafael dan F-15EX, dan sosok F-16 Block 70 Viper, kemungkinan bisa didatangkan pada waktu yang akan datang. Dikutip dari Lockheed Martin, F-16 Block 70 Viper, menjadi jet tempur yang memiliki deretan teknologi avionik baru yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah radar APG-83 Active Electronically Scanned Array, atau AESA, yang tersemat pada bagian moncong F-16 Block 70 Viper. Dalam penjelasannya, jika radar tumpuan F-16 Block 70 Viper tersebut, dirancang untuk menghadapi target udara, permukaan dan darat. Oleh karenanya, radar andalan F-16 Block 70 Viper mampu memberikan pilot kesadaran tinggi akan banyak target. Apalagi ada klaim, jika jangkauan dari radar F-16 Block 70 Viper, rupanya sangat jauh dan lebih handal dari versi sebelumnya. Termasuk spesialisasi peperangan elektronika, dan antisipasi serangan jamming ada pada radar F-16 Block 70 Viper. Belum lagi F-16 Block 70 Viper mengusung perangkat teknologi baru bernama Viper Shield. Dengan Viper Shield, maka F-16 Block 70 Viper dapat menjalankan peperangan elektronik dibantu dengan radar canggihnya. Selain itu, sistem operasi yang lebih baru dan canggih, membuat F-16 Block 70 Viper jadi yang sangat unggul di keluarga F-16. Serta pada bagian kokpit F-16 Block 70 Viper, yang diperbarui dengan lebih besar tampilan serta fitur baru, membuat pilot lebih mudah dalam menggunakannya. Oleh karenanya di F-16 Block 70 Viper, memiliki jenis mesin yang baru, yang lebih bertenaga dan lebih canggih dari sebelumnya. F-16 Block 70 Viper ditenagai oleh satu mesin turbofan Pratt & Whitney, F100PW229, atau General Electric F110GE129, tergantung pilihan pengguna. Akan tetapi untuk mesin F100 Petawat 229 pada F-16 Block 70 Viper, bisa menghasilkan daya dorong sekitar 29.100 pon. Sedangkan F110GE129, sanggup mengeluarkan tenaga sebesar 29.500 pon. Dari kedua jenis mesin tersebut, maka F-16 Block 70 Viper mampu melaju sampai kecepatan maksimal Mach 2. Dan jangkauan F-16 Block 70 Viper sanggup mencapai jarak 1.740 nautical mil atau sekitar 3.222 km. Itu artinya, F-16 Block 70 Viper sanggup terbang dari Lanut Halim Perdana Kusuma,
mencapai wilayah udara selatan China, atau wilayah udara Perth Australia. Perlu diketahui juga untuk F-16 Block 70 Viper, memiliki kelebihan soal daya angkut persenjataannya. Untuk persenjataan udara ke udara, F-16 Block 70 Viper sanggup membawa 10 rudal udara ke udara, dengan komposisi AMRAAM dan Sidewinder. Sedangkan komposisi serangan udara ke darat, bisa membawa 16 bom jenis GBU-39 Small Diameter pada sayapnya. Atau 8 unit bom berpemandu jenis JDAM, dan 8 buah GBU Paveway di kedua sayap F-16 Block 70 Viper. Dari komposisi tersebut, itu artinya F-16 Block 70 Viper juga bisa membawa tangki bahan bakar tambahan. Ataupun konformal fuel tanks pada badan atas F-16 Block 70 Viper jika diperlukan bisa dipasang. Dari duet CFT dan tangki bahan bakar tambahan, bisa membuat F-16 Block 70 Viper bisa terbang lebih jauh tanpa harus mengisi bahan bakar di udara. Akan tetapi jika diperlukan pengisian bahan bakar di udara, maka F-16 Block 70 Viper bisa melakukan pengisian dengan metode bom aerial refueling. Dan lebih canggih dari itu semua, adalah sistem Automatic Ground Collision Avoidance System di F-16 Block 70 Viper. Dengan sistem tersebut, maka F-16 Block 70 Viper bisa terhindar dari tabrakan tanah secara otomatis. Serta membuat pilot F-16 Block 70 Viper lebih terbantu dengan sistem tersebut. Lalu yang lebih menarik adalah soal masa pakai struktural, atau service life F-16 Block 70 Viper. Dalam penjelasannya diketahui, bahwa service life F-16 Block 70 Viper bisa mencapai 12.000 jam terbang. Dengan masa pakai struktural yang lama, maka F-16 Block 70 Viper bisa digunakan dengan waktu yang lama. Selain itu, di teknologi F-16 Block 70 Viper, rupanya mengusung teknologi yang sama dengan jet tempur generasi kelima sekelas F-35 dan F-22. Beberapa di antaranya adalah radar AESA yang tersemat pada F-16 Block 70 Viper, serta beberapa sistem pendukung. Termasuk berbagai eksternal pod dapat dipasang pada F-16 Block 70 Viper, untuk menunjang misi pengintaian dan serang darat. Apalagi jenis rudal udara ke permukaan anti kapal, juga dapat disematkan pada F-16 Block 70 Viper. Dan rudal tersebut berjenis Harpoon, yang bisa dibawa F-16 Block 70 Viper sebanyak 4 unit. Dari kemampuan ini, maka pantas saja jika F-16 Block 70 Viper, menjadi jet tempur single engine generasi 4,5 tercanggih di dunia.